Hai, apa kabar? Apa kabar? Nih, Marcel Budi. Halo, iya. Ini Mbak Budi. Aku panggilnya Mbak atau Budi Nuraini aja? Budi Nuraini. Oh, Budi Nuraini saja. Ya, ini dulu tahu nggak? Waktu saya masih sekolah tahun 85-an, berarti saya masih, saya udah mahasiswa. Budi Nuraini itu terkenal sebagai pelari cepat di tingkat nasional. Waktu itu saya lihat di PON ya, ada Budi Nuraini. Cynthia malah belakangan saya taunya. Nah, sekarang masih melatih seperti yang terlihat sore ini. Ya, memang saya sudah mantan atlet. Mantan atlet nasional. Ya, maksudnya yang umum. Tapi Ya. sekarang mulai aktif lagi di master. Di master ya. Mulai beberapa tahun lah ya. Oke. Kemudian wakili juga Indonesia sempat sebelum COVID. 19 ya, 2019 Desember. Asia Master 100 meter nomor 2. Oh, jadi masih aktif? Masih. Sebentar, pertama kali Budi Nuraini lah menurut saya itu mulai aktif sebagai atletik itu tahun berapa? Sekitar 84. Spesialisasinya apa? Spesialisasi 100 meter and 200 meter in long jump. Wow, luar biasa. Long jumpnya tambahan ya, 100 and 200. Iya, 100 meter dan 200 meter untuk sprinter berarti ya, dan juga estafet. Oh, estafet ya. Estafet ya. Tambahannya apa? Long jump. Oh, long jump itu berarti lompat jauh. Oh, lompat jauh. Berarti sama Cynthia juga dong waktu itu. Dia turunnya lompat jauh ini kesuaian. nanti kalau master. Pami. Waktu Pami. mudanya saya cuma 100-200. Oke, prestasi yang sudah ditorehkan Budi waktu atlet di tahun berapa dan apa saja? Tahun 84 mulai Asian School. Asian School. Kemudian pelajar ya dulu tahunnya. Pelajar, ya saya menguasai di situ. Mahasiswa apalagi ya. Pomnas itu ya. Pomnas sampai Universiade ya, di Jerman ya. SEA Games, Asian Games, kejuaraan dunia di Roma tahun 87. 87. Ya, salah satunya saya sama Eliezer. Eliezer ya. Kemudian yang saya banyak prestasi itu di tingkat mahasiswa. Tingkat ya. mahasiswa. 100 emas, 200 emas, lompat jauh juga. Ya. Kemudian estafet 4x1. Sempat dapat 5 medali emas. Kemudian saya itu di mana tadi? Itu di Singapura kok. Singapura ya. Berbagai negara. Berbagai negara. Kalau pindah-pindah. Jadi banyak ya. Banyak. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan tentu saja The Champion World. Champion World di mana dan dapat apa waktu itu? Tahun 87 Agustus. Itu satu-satunya kan 2 orang saja, saya sama Eli. Itu sebagai wakil negara aja sudah senang ya. Oh, waktu itu. Ya. Kebetulan saya tidak jelek-jelek amat. Jadi bisa lari kedua kali, babak pertama, babak kedua. Terus? Ya, udah. Oh, itu yang paling berkesan. Masuk final itu kebanggaan. Itu di mana? Nah, waktu zamannya Budi sama Cynthia, bagaimana saat itu waktu mendapatkan satu prestasi internasional? Mungkin kalau saya sebagai atlet, suatu fasilitas didapatkan itu karena dia memang tingkat dunia. Dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya sama aja. Sama aja. Ya, kalau tingkat dunia, hanya orang kan biasanya taunya dulu begini-gini, padahal ya mungkin ada perbedaannya. Nominalnya lebih besar sekarang kali ya, karena kebutuhan juga lebih besar sekarang. Nah, tetapi sama saja. Kalau juara dunia pastilah fasilitasnya adanya nggak sih? Ya, semuanya pasti dapat ya. Tapi tetap untuk tingkat nasional pun penghargaan dari Pemda masing-masing. Waktu itu apa yang paling besar dapat? Waktu itu malah tergantung Pemdanya sebenarnya. Banyak ya. Tergantung Pemda. Tapi ada lah ya waktu itu. Ada dong. Justru saya 1 medali emas. Ada nilai sama sebenarnya ya. Kalau di kurs ya tahun itu sama sekarang ya, cuma beda tahun aja. Sekarang miliar, padahal waktu itu juta pun sebetulnya kalau di kurs sekarang sudah miliar ya. Tapi pokoknya pemerintah memberikan satu fasilitas yang bagus.
Ya, kalau buat para atlet ya? Saya bilang memang pemerintah sudah cukup bagus lah, selain juga pekerjaan, selain juga fasilitas misalnya kesehatan dan lain-lain, kita diberikan juga kuliah, kadang-kadang kita gratis ya. Cuman SDM-nya masing-masing. Oh, tergantung dari SDM-nya. Masing-masing. Dia memanfaatkan pada saat itu tidak kayak gitu. Kemudian saya juga waktu itu tidak tahu apa-apa. Ada apa ya kayak yang penghargaan ya, penghargaan mungkin achievement. Ya penghargaan hak ornas. Saya tidak tahu orang lain mencari saya akhirnya datang menerimanya. Jadi surprise juga ya saat itu. Ya itu kan suatu penghargaan dari pemerintah yang kita juga. Betul. Sudah beberapa tahun. Ada nggak wadah atau lembaga berupa seperti yayasan yang dikumpulkan dari para atlet atau dari pemerintah atau apapun namanya untuk bisa memberikan bantuan kepada atlet yang sudah lansia dan tidak mempunyai ibaratnya ekonomi lemah lah, ada nggak seperti itu? Sebenarnya sih ada beberapa teman-teman juga mendapat penghargaan dari misalkan dari apa gitu ya, perusahaan PB, ada apa, banyak kok. Banyak ya. Starlet itu mendapat Samuel Huai, sering mendapatkan penghargaan yang kategorinya yang kurang mampu gitu ya. Tetapi saya katakan bahwa semua itu tergantung SDM. Jadi kita olahraga jangan hanya olah aja, otaknya juga diolah juga. Iya. Saya kira teman-teman yang tidak jadi atlet aja banyak yang justru mereka prestasi di pekerjaan banyak sekali. Nah sekarang setelah kalau di bulu tangkis kan gantung raket ya. Nah kalau di atletik itu gantung apa nih? Gantung sepatu. Bukan gantung. Bukan gantung. Nah tentang gantung sepatu, kalau tadi Cynthia udah menceritakan, sekarang beralih menjadi pendidik ya di salah satu sekolah swasta, sebelumnya internasional. Kegiatan itu ya. Ataukah Mas? Kemudian pasca pandemi PPKM lah, lockdown dulu juga, dan sebelumnya juga saya karena aktif lagi, terus banyak orang yang tahu siapa saya, apa saya, kemudian pingin jadi sprinter, kebetulan akhirnya saya menjadi coach ya. Istilahnya gini ya, hobi dibayar gitu Pak. Hobi dibayar. betul banget, saya setuju. Nah tadi Cynthia mengatakan kan berasal dari Manado, bertempat tinggal di Makassar. Kalau Budi di mana tinggal? Oh Solo Pak. Budi agak sedikit ke sini. Saya asli Solo. Solo atau Solo. Surakarta. Iya. Bapak ibu dari sana, dilahirkan di sana. Bapak Solo, Ibu Jogja. Ibu Jogja, jadi Jawa banget ya ya. Iya. Terus bersekolah sampai SMA sejak SMA ada program PC jangka panjang ya. Jadi kita Platnas. Platnas. Jadi kita mau nggak mau pindah sekolah. Stay di Jakarta. Dari tapi tergantung juga ya. Kalau mau pindah boleh. Kalau mau dititipnya di Ragunan. Sekolah ya, bukan tempatnya. Bedanya apa kalau dititip di Ragunan sama enggak? Nanti pulang ke daerah tetap ke sekolah sebelumnya. Jadi, begitu. Lulusannya tapi dibayar oleh pemerintah. Iya dong. Baguslah. Iya. Lalu hijrah ke Jakartanya kapan? Waktu saya SMA kelas 2. Sampai kelas 2. Sekarang. Jadi udah PW, Pak. PW ya. Iya. Posisi enak. Sudah berkeluarga, mohon maaf. Sudah Pak. Anak berapa? Anak saya 1. Oh sama ya Cynthia. Apa nggak pengen punya anak banyak-banyak ya kalau atlet ini ya? Boleh, kalau saya sudah single. Single. Ini boleh. Oke, jadi Budi, terima kasih seorang Budi Nuraini yang dulu saya sangat mengagumi para sprinter yang legendaris ya. Henny Mas Paitela yang saya ingat, terus Emma Tahapari yang tadi saya katakan istri daripada Yopi Latul, penyanyi legendaris juga. Terus ternyata mereka membuat kuartet yang mengharumkan nama. Sampai jumpa untuk sahabat YouTube. Selamat sore. Selamat sore.